Wallahu ta'ala fil kitabil aziz. Kemarin Kamis yang kemarin setelah mendengar semuanya bagaimana Allah memperlakukan ashabus simal di hari nanti. Allah subhanahu itu inilah, coba bayangkan peristiwanya nanti, tetapi kemasannya sudah diceritakan oleh Allah kepada kita. Ini keuntungan kita sebagai mukmin, sebagai orang Islam yang mendapatkan anugerah kitab dari Allah. Seharusnya orang-orang Islam ini, makanya betul-betul sangat disayangkan. Kalau toh sudah ada kitabnya, penjelasan-penjelasan dari Nabi yang sudah begitu lengkap, mengemas semua peristiwa dari awal sampai akhir. Akhir ini akhir batasan nanti. Setelah abadan-abadan kita nanti di akhirat nanti, itulah akhir dari kemasan apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Ayo mari dimuraqabai, dihayati betul-betul. Allah menyampaikan kepada kita semua lewat Nabi tentang bagaimana keadaan nanti yang begitu dahsyatnya. Dari awal pertama kali goncangan sampai dengan proses hancurnya alam ini yang begitu dahsyatnya. Kita menyaksikan semua. Tuhan tidak menyaksikan. Kita akan merasakan getaran itu sehebat-hebatnya kita. Walaupun kita sekarang namanya mendahului, tidak mengalami kiamat kubro, tapi kita pun akan mengalami juga. Di alam sana kita akan sampai ini. Karena kehancuran ini kehancuran semua alam yang di langit, aras apa hancur semuanya, illa bima syaa, kecuali orang-orang yang ditentukan oleh Allah. Kemarin sudah dulu wa hurun wa mukhalladun, malaikat. Sebenarnya ini keuntungan rahmat dari Allah, kita mendapatkan Al-Quran ini. Bagaimana Allah menjelaskan betapa hebatnya nanti. Tapi illal ladzina amanu, jadi orang-orang yang mengimani, betul-betul mengimani, mendapatkan syafaatnya dari Al-Quran, dari Nabi, bagaimana kita tertolong kelak nanti dari apa yang betul-betul kita tuntut di masa-masa sekarang ini gitu. Nah, ini peristiwa ini dibayangkan besar dalam-dalamnya, dihayati betul-betul bagaimana peristiwa kelak nanti itu, ya Allah. Makanya dari di dunia ini kan, sebelum itu terjadi, yang kecil-kecil ini bertunjukkan. Nah, sampai lihat peristiwa bencana-bencana alam di seluruh dunia, bagaimana hebatnya begitu kan. Itu yang katanya tidak ada sedebunya dari nanti. Tidak ada satu debu pun peristiwa sehebatnya yang sekarang ini, termasuk bencana Nabi Nuh. Tidak ada satu debunya dibandingkan dengan nanti. Tidak ada apa-apanya. Jadi Masya Allah, udahlah begitu. Ya kayak mana. Orang gunung aja bisa terbang-terbangkan ya. Lautan menyatu. Pecah sudah tidak ada wadah. Ini persiapan untuk kita semua sekarang ini, persiapan betul-betul menghadapi untuk masa yang akan datang. Makanya tadi Bapak baca ayatnya itu. Makanya malaikat menanyakan kepada kita semua nanti begitu, ketika sampai di pintu, nah,
pintu apa nanti ini? Futihat abwabuha, abwa jahannam, apa futihat abwa jahannam itu. Di pintu neraka. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum. Loh, kok nyampe ning kene kawan kabeh. Leb, enggak baca talib. Kan begitu. Aminana itu di cerita Al-Qur'an begitu. Membuktikan kelak nanti orang-orang kufur yang akan ditanyakan begitu. Apa orang anak kiai kang andaken yang sampai kepadamu tentang bagaimana peringatan-peringatan dari Allah, ancaman-ancaman dari Allah. Di sana sudah nggak bisa ngelak lagi. Betul-betul tempat keadilan seadil-adilnya tempat. Ya jawab mulut dengan jujur. Qalu bala, iya ada. Begitu. Tapi kenapa jamaah di masjid cuma berapa orang kan begitu? Banyaknya tausiah nggak terhitung sudah. Tetapi jamaah di masjid, masya Allah begitu. Itu sudah. Jadi jangan mengarah ke orang lain jauh ke sana. Kita sudah yang dikhitab, itu yang di Al-Quran. Qalu bala, ya tetapi bagaimana? Tetap saja walakin kalimatu azabi alal kafirin. Tetap Allah sudah menentukan penyiksaannya dengan dawuh firman-Nya. Sudah tidak ada ampunan lagi begitu. Ya, inilah tempatnya kita memohon ampun di dunia ini. Jadi jangan merasa termasuk wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Malu izin ya. Jadi ngaku jadi ahli surga aku mah izin. Hebat betul ya. Begitu. Ya makanya ya begitu, untunglah amal perbuatan, amal soleh kalian yang diterima oleh Allah disimpan, tidak diperlihatkan supaya kamu tidak menghitung-hitung amalmu. Yang diterima oleh Allah itu disimpan. Kalau diketahui, wis, Galib, ya kan, Talib korban sapi, pahalanya berapa? 7 gunung Uhud, kayak sedekah 7, woi. Andalkan, nah aku sudah dapat 70 gunung. Nah, begitu. Untung disimpan. Nah, begitu. Ini tadi malam diulangi lagi begitu. Ini lagi sekarang. Begitu. Jadi, ayo silakan di muraqabah di hayati. Pasti akan bertemu peristiwa ini. Ya Allah, coba bayang takdirnya Allah ini kan. Ini takdir sudah nyata. Kiamat hak pasti ada. Yub'asu minal kubur, dibangkitkan dari kubur, pasti hak adanya. Toh kita belum mengalami, tetapi Allah sudah memberikan penjelasannya. Tujuannya untuk apa? Tinggal dipikir aja. Ya, itu peringatan, ancaman dari Allah untuk kita supaya kita masuk ke dalam tempat yang dimuliakan. Kalau mau, yang menolak ya silakan begitu. Yang mau ya itulah termasuk ahlinya Allah. Mau nggak jadi ahlinya Allah begitu? Wallahi. Ya, kalau ahlinya Allah, ya. Kalau ahli neraka ketawanya yang banyak. Aduh, begitu mungkin. Ya ini terus. Jadi ayo dimuraqabahi begitu. Bentuk sisaannya ya situlah apa yang ada di Al-Quran begini. Bagi orang-orang kufur dengan angin yang panas. Ini mulai bangun aja, mulai dibangunkan dari yub'asu minal kubur. Ya ayyuhal idzaman naqira juludul baliyat
hai tulang-tulang yang sudah hancur lebur, kulit-kulit yang sudah mengapung, melebur, hancur total itu. Qumu fil hisab, bangun, kata terompah itu begitu suaranya, bangun semuanya. Allahu akbar, qalu ya wailana man ba'asana. Itu sudah dicambuk, digiring pakai api bagi orang-orang yang mendapatkan hal begitu. Ya kita mohon kepada Allah lah, betul-betul mohon selagi ada napas di dunia ini, terus memohon. Orang-orang liren kalah di setan aja sampai di ujung napas ini masih terus. Ayo sudah ikuti guru dari setan, nggak usah ilallah apa itu. Ingat ini nanti, iya kamu sekarat nanti bentuknya kayak bapak itu datang yang meyakinkan begitu. Bin, nggak usah kamu nih, ingat duniamu. Nah, orang-orang mukmin ada bantuan. Dikala pedihnya mengalami kematian yang luar biasa, itu ya karena sebab yang paling ditakutkan oleh manusia ini, termasuk oleh para nabi, mati. Makanya diimbangi begitu. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu. Nah, orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, sembayang Allah, hatinya sumastaqamu, lalu betul-betul melaksanakan tunduk kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sakit-sakit Allah datang malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, ora usah ragu, nggak usah takut, nggak usah khawatirlah tempatmu. Idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tangtun, dibuka lip tempat gua. Jadi rasa sakit ini kalah dinikmati dalam gaya dibuka. Kepengen kan mengonon? Ya. Kenapa dunia sama Toli? Kamu kepengen enggak? Kemuyulah karem ya. Yes, ya Allah, kan begitu. Ya, Nabi mengatakan ada hadis sahihnya begitu. Orang dicabut nyawa itu melebihi 70 kali lipat kambing disayat-sayat. Sakitnya mulai dari pertama ditarik itu, cuma ditutup, dirahasiakan begitu. Makanya orang yang biasa si buku-bukunya sendi-sendinya disujudkan kepada Allah, pertanda itu nyata di dunia. Lemes Fuad, lemes. Ini tuh begini, tidak kaku, nyata. Tapi tolong jangan dibuka di umum. Wah, matinya kaku. Kamu jangan ketawa. Wah, dulu pantas ini. Apa? Iyalah ya, orang gajah duduk. Itu. Begitu. Lemes. Apa itu mandikan mayit begitu. Tetapi bukan berdasarkan tapi Al-Qur'an, hadisnya begitu. Ya Allah, itu kaku. Airnya cepat bau. Ini rahasia sedikit begitu. Masya Allah. Jadi apalagi yang begitu, semua dipasrahkan kepada Allah. Kehidupannya, meninggal kayak tidak meninggal, lemes. Coba lihat sahabat, para mujahidin, para syuhada, para aulia, kalau boleh dibuka lagi itu jenazahnya, itu masih lemes itu.
berikut kafannya itu masih tidak pernah, ya gimana akan hancur? Ya betul-betul suci hatinya. Nah ya, di dunia aja diselamatkan jasanya, apalagi di akhirat. Gitu. Nyata sudah Al-Quran penuh dengan kebenaran. Itulah Allah takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu. Itu tempat kebahagiaanmu, diperlihatkan itu. Itulah bantuan kelak nanti di saat sakaratul maut datang, orang-orang yang betul-betul mengimani Al-Quran sebagai imamnya ini, orang-orang yang mengimani Al-Quran, yang jadikan imamnya di dalam hidupnya. Panduan Al-Quran apa yang Allah masukkan di dalam mushaf ini, jadikan panutan dalam kehidupannya. Mana halal haram, semuanya dihayati. Hanya Bapak ngomong dihayati Al-Quran itu jangan sebatas kayak membaca koran, kayak cerita belaka. Jadikan imam. Dan ini adalah pertanyaan yang paling menentukan nanti. Sebagian daripada pertanyaan yang sangat menentukan adalah ketika ditanya oleh malaikat, man imamuka. Man imamuka jamu imamnya Thalib, salah. Imam itu panutan Al-Quran, begitu. Imami Al-Quran. Terus aduh begitu, ikhwan, ditakoni saudara-saudaramu, man ikhwanuka, ikhwani mukmin wal muslimin. Jangan tentukan orang-orangnya. Ikhwan ya tahu. Mani apa ikhwan, ikhwani khairul. Oh, kenapa sampai dipertanyakan begitu? Sedulur, saudara sampai dipertanyakan oleh malaikat. Karena keselamatan kita ini keterkaitan dari hablum minanas. Kalau hubungan di dunianya kamu dengan saudaramu itu bagus, dan saling membantu, nanti di akhir itu ayatnya ada. Sama dengan tadi, masih ada hubungannya. Wabsiru bil jannati allati kuntum apa? Doa itu nanti di belakang itu, di bawahnya ada ayat ya kelanjutannya itu. Sampai yang dulunya musuh bisa menjadi kerabat. Wala hasanati sayiati wal hasapa. Allah, hari mau diucapkan kok hilang. Wala hasanati. Nuzulal ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wala yastawil hasanatu wala sayyi'ah. Beda perbuatan jelek ya dengan yang baik itu ya beda. Idfa' billati ya ahsan. Jika ada kekerasan, perkataan yang tidak baik, ditolak dengan kebaikan. Idfa' billati ya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatin ka'annahu waliyun hamim. Ya akhirnya nanti orang yang tadinya membenci kita, mengatakan yang tidak baik, diterima dengan kebaikan, ditolak dengan sebuah akhlak, akan menjadi kerabat begitu. Tetapi orang-orang yang demikian itu, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin azim. Jadi orang-orang yang penuh dengan kesabaran.
Sekarang belajar sabar belum begitu. Terus zuhadin azim, orang yang mendapatkan bagian yang agung dari Allah. Benar-benar sudah ketentuan dari Allah, mendapatkan rahmat agung dari Allah. Kenapa Al-Quran mengatakan itu adalah bagi sudah ada ketentuannya? Ya kita mintalah begitu kepada Allah. Mudah-mudahan dimasukkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan bagian rahmat-rahmat agung itu. Baik kita masuk dalam tadi kuntum tu'adun, yang telah orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah. Wabsyiru bil jannatil lati. Nah, begitu sudah. Jadi dimuraqabai, dijiwai semua ayat-ayatnya Allah. Ini Allah yang mengatakan kepada Nabi, turunnya la sautu wala harpun. Jadi apa bentuknya sudah itu antara rahasia keduanya, hanya Rasulnya yang telah dibukakan hal itu oleh Allah. Makanya nabinya umi kan, umi, polos, tidak bisa baca tulis. Bahasa fil ummiyina rasulam minhum yaslu ali ayati wa yuzakim wa yu'allimhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin ya. Mubin tapi dolal ya. Ya, begitu. Ya Allah, ayo lanjut. Qala Allah Ta'ala fil kitabil azim, kita maju satu ayat aja ini. Apa ra'aitum ma tumnun, ayat 108 ya. Apa ra'aitum ma tumnun, apakah kau tahu ma barang tumnun yang kau keluarkan, maksudnya mani. Kau keluar mani belum? Sudah, ya ngaku jujur. Tahu ya bentuknya mani ya, kalau kamu begitu kan paling dia itu sudah belum ada wadahnya ya. Ini tanya sama anda wadahnya, pokoknya tolib merem dulu. Afara'aitum ma tumnun, apakah kau tahu ma barang tumnun yang kau keluarkan, mani yang kau keluarkan, kemana larinya? Tahunya kan keluarnya saja begitu. Nah, baru Allah menjawab, a'antum takhluqunahu, apakah kau yang menjadikan? Jadi makhluk kayak begini, anehnya. Ya Allah. Am nahnul khaliqun. Dipikir, mani keluar benih, itulah Allah lewat dohirianya begitu. Masya Allah, habis ya. Ya ini coba kamu muaskan yang ada di ruangan ini, ada nggak yang sama wajahnya? Termasuk kamu. Kamu perlihat satu persatu. Ganteng-ganteng kan. Ngomong jelek dampar mulut. Allah Ta'ala, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnu, aku, ya Allah, qaddar, kata Allah. Qaddarna, tuh, menentukan, aku yang menentukan. Bainakumul mauta, antara kalian semua. Mauta, terhadap maut, kematian. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan tidak ada, dan tidaklah atau tidak ada. Nahnu, aku, bimasbuqin, yang mendahuluiku, enggak ada. Kalau Allah dahului qadar takdirnya ya apes, berarti enggak ada. Di waktunya mati ya mati, waktunya belum ya belum. Bagi biar sampai kerenggang, sampai habis badannya, kurus kering, tapi belum waktunya. Tapi yang gemuk mendadak mati, makanya jangan gemuk-gemuk.
Kamu senang ketawa kurus ya Bini ya? Aduh. Begitu. Allah Ta'ala ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Ala an nubaddila tuh. Atas an nubaddila aku mengganti amsalakum rupa-rupa mereka. Ini lagi tak kaji sama Bapak betul-betul ayat ini. Wa nunsyi'akum tuh. Apa menyukulakan menumbuhkan kamu fima la ta'lamun di dalam barang yang tidak kau ketahui ya subhanallah nah ini tapi apa lagi yang ini ala anubadila amsalakum Allah merubah sebagian daripada mereka dirubah pada orang-orang dulu ada yang dirubah ini yang Bapak ngeri masyaallah. Zaman dulu wong-wong gemien ana sing dirubah di Gusti Allah dadi kethek karo dadi babi. Sampai sekarang turun temurun. Makanya ya kok kenapa? Kadang-kadang ada maunya jadi-jadian ada di sini. Sama babi. Di orang-orang dulu mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada. Ya Allah. Orangnya bisa ditiru oleh setan yang begini ya. Setan bisa merubah begitu. Monyet menjelma jadi monyet jadi manusia. Iya, babi ngipri, tahu ngipri? Ngepet ya, tahu berarti pernah Bu Win? Enggak pernah. Ya sudah itu setannya begitu. Setan begitu kan. Diberi kelebihan oleh Allah meniru-niru. Iya loh, Allah punya aras, setan bikin aras lagi. Coba bayangkan, ya Allah, kelebihan setan itu ngeri. Apa? Masya Allah, setan mana hati-hati betul loh, betul-betul licin dia. Jangan sampai tertipu betul-betul itu. Sampai ars coba bayangkan, sampai kelak nanti menjelang kiamat coba neraka sorga ketika menyatu jasadnya dengan manusia, setannya menyatu dengan orang Yahudi Ibnu Sayyad Dajjal itu julukan namanya Ibnu Sayyad itu menyatu tingginya ya Allah bayangkan coba neraka sebelah kanan sorga sebelah kiri tanpa Masya Allah bayangkan setan begitu menunjukkan terus menyatu begitu. Itulah besarnya setan, dalamnya lautan hanya semata kaki. Siapa yang mau melawan setan? Dipetes ya tuh karobuan karena bi kalimatillah mati min syarri ma khalaq. Masya Allah. Jadi tafsirnya tadi lawan asa maknanya tadi. Apora itu mulma Allah ditasrobun. Nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Terus ala an nubadila amsalakum. Nah ini ayat 71. Ya, kayak fakir di sini penjelasannya cukup ringkas saja. Jadi sekedar kanggo untuk meyakinkan bahwa memang betul-betul di zaman dahulu sudah ada Allah sampai melaknat makhluknya
yang dilaknat sampai sebegitu parahnya, disalin rupakan dari manusia menjadi hewan. Dan aku membuat kamu semua, dan aku membuat rupa apa yang kamu semua tidak pada tahu, yaitu menjadi rupa monyet dan babi, seperti sebagian dari kaum-kaum yang dahulu ini. Allah, tapi iya tahu kaum yang mana itu yang jadi monyet ini sama babi ini. Mudah-mudahan jangan kaum manggar, jangan. Bisa jadi karena di Jawa itu sudah tradisi sering Bapak dengar cerita kayak, jadi benar adanya begitu. Mereka dengan mencari kekayaan yang singkat begitu bergabung, jadi dengan bangsa begitu mungkin. Jadi orang-orang yang dilaknat menjadi kera ya mungkin orang-orang yang serakah begitu. Tahu orang yang jadi babi orang-orang yang seperti apa, sudah begitu. Tapi ini adalah Al-Quran. Allah menyatakan dari dahulu sudah ada pernyataan begitu. Makanya di Allahu Akbar. Makanya ketika lewat lidahnya aulia, Allah merubah. Ini terjadi di zaman peperangan, sudah di zaman Sunan Gunung Jati itu. Tapi yang melaknat itu kakeknya Kian Santang, Walang Sungsang. Itu kakeknya Sunan Gunung Jati. Beliaulah yang membuka daerah Cirebon di situ. Nah, ketika terjadi peperangan dengan Galuh orang Hindu, 40 orang ini disuruh jaga di perbatasan, ditarakan begitu istilahnya. Disuruh jaga, tidur. Pelakuannya makan terus. Nah ini, awas hati-hati Rol. Tapi sekarang nggak ada cangkem mulut begitu. Paling apun-apun. Itu kan. Tidur 40 orang ini tidur. Kelakuan tidur terus kayak monyet. Nah, tapi begitu berbicara begitu tidak menyadari. Aulia itu tidak menyadari itu adalah Allah sesungguhnya begitu. Jadi keras semuanya 40 orang itu. Iya, mereka tidak menyadari begitu. Karena itu adalah lisan lewat Allah, lewat manusia, lewat para aulia begitu. Makanya wali Jawa melandep ya bukan landep, karena Allah yang mentakdirkan begitu. Itu terjadi di Cirebon, namanya Pelangon. Nah, akibatnya apa? Dijadikanlah tempat begitu. Ya sekarang banyak katanya kalau sudah waktunya. Nah, rata-rata yang ngipri itu wanita-wanita. Sudah waktunya ditarik ke tempat itu. Akhirnya dikawin monyet-monyet. Akhirnya beranaknya ya monyet begitu. Ada dulu gitu. Bapak pernah masuk sekali ingin menyaksikan begitu. Ada kuburannya namanya Makam Panjunan. Ini cerita dulu. Iya, di Cirebon, di Pelangon namanya Makam Panjunan. Itu taknya sama Mbak kuncinya nih, makam Mbak Panjunan. Dulu dia panglimanya begitu. Loh, kok betul monyetnya, Mbak? Loh, kamu ingin tahu monyet kah? Pakai sapu lidi aja pohon jati itu, prak. Astagfirullahaladzim, turun. Di situ masih kecil di situ, orangnya merah semuanya, ketakutan gigil hari itu. Gemeter dia. Ratusan. Jadi sudah ratusan, dulu 40. Yang banyak ini ya itu sudahlah tambahan dari luar. Jadi di jalan itu ada yang begini. Loh, lucu, pakai gelar koran, ya Allah, itu yang manusia itu. Begini aja. Temannya rame-rame berebutan kacang, dia enggak, yang pusing-pusing begini. Takut tanya. Waduh, aduh, tapi bukan kasmaran pacar, goblok. Itu katanya nunggu saudaranya menjenguk ke situ.
di saudaranya nggak datang melamun begitu. Jadi begitu lebih Bapak, ya Allah, sama mamanya Ais almarhumah, sama Rizky waktu masih kecil itu begitu. Ya Allah, kok begitu ya, sedih ya lihatnya itu apa ya, kayak waduh habis nggak kuat juga menahan begitu dan padahal monyet itu ya cuek aja, anak wong liwat ya enak bae, yang sing lamun sing berak buat 40 mau kan gitu. Nah itu yang sedih itu yang sudah pada waktunya sudah menyesal karena sudah keluar ekor, nggak bisa kembali lagi kepada manusia. Itu di Cirebon ada, namanya Plangon, daerahnya Plangon itu kalau biasa di jalan tuh aduh sudah banyak betul ya Allah, begitulah mau cerita begitu. Apalagi ditambah dengan turunan-turunannya begitu. Dan namanya monyet laki-laki 40 laki-laki belum pernah ketemu wanita ya, begitu datang satu dikawin sana sini ya, beranak terus begitu, datang lagi akhirnya sekarang ratusan sudah. Tapi itu tidak sebuah isapan jempol belaka, betul-betul kenyataan yang begitu. Ya ini ditambah begini ya, Bapak lihat loh, iya ya Allah, berarti betul. Dulu Bapak masih sanksi gitu, apa iya orang samping pribadi di monyet, ternyata Al-Qur'annya ada begini. Nyata betul sudah. Gitu. Jadi jangan ngipribin ya. Wajar-wajar aja. Cari kekayaan yang normal aja. Iya, nanti susah sedikit ngipri jadi kambing ya. Begitu. An-nuba ala an-nubadila amsalakum wa nusiakum fi ma la ta'lamun. Nah, untuk walaqad alimtum munasatal ula ini juga penting. Bagaimana Allah membuktikan di alam dunia ini menimbulkan api. Walaqad dan betul-betul alimtum, memberitahukan aku kepada kalian semua apa nasatal ula, yaitu menumbuhkan yang kawitan yang pertama-tama, yaitu Nabi Adam, maksudnya begitu. Laulah tadzakkarun, apakah iya bisa menjadi sebagai pengingat kalian, bisa menjadi berpikir yang demikian itu kan? Dari Nabi Adam 1, 2 orang, Nabi Adam ciptakan dari tanah, Siti Hawa dari tulang, ya kita dari mani. Kalau kita dari mani sudah. Kalau dulu memang 2 orang ini baku. Pertama Nabi Adam. Iya, karena sudah ada nafsu maka butuh keinginan kan, teman. Kalau malaikat nggak ada nafsunya, tidak ingin kawin. Kalau Nabi Adam sudah diisi nafsu. Antara akal dan nafsu membutuhkan. Karena kesepian dijadikanlah Nabi Siti Hawa dari tulang sulbinya. Wih, cantiknya luar biasa karena diciptakan di sorga di sana, nggak ada lawannya, belum ada. Gitu. Nabi Adam itu gantengnya luar biasa. Nanti suatu saat kalau sudah kuat imannya, Bapak cerita tentang ada sedikit rahasia bagaimana Allah ciptakan Nabi Adam, kenapa diserupakan dengan begitu rupanya. Dan yang menciptakan adalah Allah sendiri dengan rupa hal yang demikian. Lalu ada hadis yang mengatakan begitu. Nah, tapi belum Bapak utarakan, nanti aja. Kalau Bapak sudah mengajarkan mudaron nafis baru tak jelaskan begitu. Biar kuat dulu lah keyakinannya dulu. Terus apa itu mata rusun nanti untuk kapan yang akan datang gitu. Sedikit aja lah. Paling berapa ayat lagi sudah. Ini kalau sudah habis tetap waqiah jalan. Nanti tafsirnya kita dari awal aja nanti. Pakai tafsir umum baik. Biar kita bisa memuraqabai, menghayati dari alif lam mim, dari awal mula hukum itu terjadi begitu. Itu aja. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.